Jauh sebelum tinta menyentuh kertas, sebelum hukum perundang-undangan lahir di tanah ini, nafas kami adalah hutan dan jantung kami adalah aliran sungai. Para leluhur menitipkan pesan lisan tentang rasa hormat, tentang keseimbangan, dan tentang batas yang tak kasat mata antara manusia dan alam. Ada sebuah desa yang dibatasi oleh sungai, yaitu Desa Bulu Kuning dan Desa Kemaru. Di antara kesepakatan pamali alam yang mulai goyah dan insting kuno untuk bertahan hidup, siapa kuat, dia makan, siapa lemah, dia akan kembali ke tanah. Pagi hari yang cerah ini, Sungai Buluh yang biasanya deras kini hanya tinggal aliran yang dangkal, penuh lumpur dan tanah yang kering. Warga Desa Bulu Kuning berjuang mencari makan. Orang tua sibuk menggali ubi, sementara anak-anak mencoba menangkap ikan. Namun, hasil yang didapat semakin sedikit. Mereka mencari ikan lama sekali, namun hanya mendapatkan lumpur saja. Tumang, Dewa ita tu bayi-bayi bahali ngau dari sana kita. Kita anak ngau kayu na harus nilai himba kami. Jalan yang malisen tu. Alam tu lagi menguji kesabaran kita. Jaya. Satu hilang kita harus mengajar kita. Eweh je kuat, iye je kuman. Eweh je lemah, iye kembali nilai kita. Itu hukum alam, tidak tahu kita lawan. Kemudian saat sore hari di tengah pondok, semua anggota Desa Bulu Kuning berkumpul di sekitarnya dengan wajah yang penuh kekhawatiran dan kemarahan. Cuma aku dengan Jaya enak, sebagai kaya ulu teh ini para Dewu Kemaru tame wilayah itah lemeng enak. Ewen manduan buah himba jenggu itah dan ewen teh manduan laut hapan tombak melai hulu sungai. Bujur konsidir ewen lagi membawa buah melai tenda tentang kayu mulai saran sungai. Ini ngau kutu uras. Aku tawan itah uras pehe dan ewen mahi pasti makin berhal bersama. Tapi hukum alam menunggu kita bertahan buat dengan budaya kita sejauh bertahan dan berhak hidup nilai tetap diberikan berkati. Ya. Kita harus bertindak. Amun saja bertindak, ewen bakal duan uras panginan kita. Bujur. Ayo kita nyerang ah. Bujur kuah. Timang, kinampi dengan sidin di keluarga nangit kena penyakit, begawi ewen juga tahu apalagi pelahi, dan ewen biar kelaparan, ewen lemah. Itu jadi jalan alam di itu. Jaya, kita harus kuat, kita harus bertahan dengan garis keturunan tetap. Di sana, di Desa Bulu Kuning, nampak sekelompok orang dari Desa Kemaru tengah beraksi. Mereka tidak datang untuk bertamu, namun untuk mengincar ikan-ikan di balik geriak air yang tenang. Di barisan paling depan, berdiri Dehen sebagai pemimpin suku Desa Kemaru. Dehen, lauk kita dino masih ikut. Dan melai hulu tu masih hendak anu dah jadi, hendak daya. Kita budi dengan komandawen. Hulu tu pernah jatuh nara indah hari. Kita harus jual nara kita udah ditahi akan selamat keluarga kita kami. Awi alam tuh akan uras ulu jabaya akan jelewu bewe. Dehen, ikau dengan kelompokmu jadi melanggar batas wilayah jadi itah nyempakata. Itu jadi bagian ngawa Desa Bulu Kuning. Palua bara Desa Wayato. Tumang, ikau tahu mi kondisi kita sama. Ulu bakas kita uras karena peres, awi danum jabahalap. Ulu suku kita uras menangis, awi belau. Nikah orang kita matei.
awi batas dengan itah kebuat. Ketun manduan sumber daya Ike dan manduan kambang dianggap Ike suci. Uras wilayah tu ayo ni tauras. Jelas-jelas male peraturan male bahwa jitu wilayah Ike dan Ketun akan jadi budak Ike. Ketun dia nampaya. Ulu lebu tuh belau gara-gara pandang gitu. Tetapi jitu peraturan jenaji jadi netap kita. Ikau tuh. Sudi! Ketun tuh leha gitu gute. Mau naik. Mas Ketun tuh, sarang. Pada akhirnya, satu persatu tubuh mereka jatuh terkapar, hingga akhirnya tidak ada lagi yang berdiri. Sunyi kembali menyelimuti tepian sungai. Hanya tersisa mayat-mayat mereka yang berserakan. Menjadi saksi bisu bahwa pertikaian karena sumber daya dan aturan yang dibuat sendiri telah menelan korban dari kedua belah pihak. Tidak ada pemenang dalam pertempuran ini. Yang tersisa hanyalah duka yang mendalam bagi penduduk desa dan tubuh yang terbujur kaku. Ketun tege mahining berita di lewu desa Kamaru dengan lewu itah kelahi male dan uras pemimpin lewu itah dengan lewu Kamaru teh uras jadi mahi. Eweh jihandak jadi pemimpin itah berikutnya tuh. Eweh jihandak bersedia dengan sukarela. Akui. Ketun tege mahining desa itah kelahi dengan desa Bulu Kuning. Itah tuh jatun dai pemimpin lah. Eweh jihandak bersedia jadi pemimpin lah. Itu akan tanda bahwa IKP jadi pemimpin dari desa kita. Tepuk tangan. Itu tanda bahwa ikau pemimpin baru akan kita. Dengan pergantian kepemimpinan suku yang baru, kedua desa akhirnya menyadari bahwa perselisihan dan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah kelangkaan sumber daya akibat kemarau yang panjang. Desa Bulu Kuning dan desa Kamaru pun mengajukan perjanjian damai sebagai jalan keluar terbaik. Kini seluruh aliran sungai Bulu dari hulu hingga hilir dijadikan sebagai zona kelola bersama. Seluruh sumber daya alam yang ada di dalamnya akan dibagi secara adil dan merata untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga. Kesepakatan damai di tepian sungai Bulu ini menjadi cerminan nyata kearifan leluhur yang sejalan dengan peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah, yaitu sejarah perdamaian Tumbang Anoy 1894. Saat itulah para pemuka adat dan suku Dayak dari seluruh penjuru Kalimantan berkumpul untuk selamanya mengakhiri adat Kayau atau budaya saling membunuh, serta menetapkan peristiwa bahwa seluruh isi hutan dan sungai adalah milik bersama yang wajib dijaga, dibagi secara adil, dan diselesaikan permasalahannya dengan jalan damai. Semangat yang sama persis terpancar dari persetujuan kedua desa ini bahwa keseimbangan alam dan kedamaian antar manusia hanya akan tercapai jika kita mau bersatu, berbagi, dan saling menjaga agar kehidupan terus lestari di bumi leluhur ini.